kita mengadakan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Danang Sesongko selaku Sekjen beserta rombongan tentunya. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Bapak Reskrim Polda Sumatera Utara, tinggi Sumatera Utara yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan atau yang mewakili para kadin PPA, para teman-teman atau masyarakat dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepada-Mu berkat limpahan rahmat dan karunia-Mu kami dapat melaksanakan acara ulun rembuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, program kerjasama Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Polda Sumatera Utara. Ya Allah, yang Maha Agung, berikanlah keberkahan atas acara ini kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan ucapan selamat datang Kapolda Sumatera Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh AKBP Faisal Nabil SIKMH kepada Bapak. Kami silakan dengan hormat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan di Komnas Perlindungan Anak yang seyogyanya karena dia tidak tua, namun karena kesehatan beliau pada hari ini diwakilkan oleh Sekjen, dan kami juga agenda AMEF Parlemen dan program 100 hari Pak Kapolri kepada rekan-rekan Rakasa dan Kadin PPA. Jadi untuk kegiatan pelatihan dan kita sebagai pelaksana ya aparat penegak hukum, kita juga harus ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan dan uraian singkat data kekerasan terhadap anak yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, Bapak Danang Sesongko. Kepada Bapak Sekjen kami silakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin Pak Aris Merikasirani selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak tidak bisa hadir di ruangan ini, yang rencananya beliau akan memberikan sambutan dan pemaparan. Mohon maaf Pak Wahid, karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat dan diwakilkan oleh saya selaku Sekjen di Komnas Perlindungan Anak, dan kami datang bersama beberapa rombongan. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan kita untuk bisa berbicara dan bersinergi untuk bisa memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Izin juga saya membacakan sambutan yang beliau tulis untuk disampaikan kepada para hadirin. Sambutan Ketua Komnas Perlindungan Anak pada ulun rembuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak khususnya di Sumatera Utara. Yang terhormat Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pol Dr. Andes Martuani Sormin,
saat ini diwakili oleh Bapak Wadir AKBP Faisal Nafiqul S3, baik dalam bentuk fisik, psikologis anak itu sendiri. Dengan demikian penting untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang hidup di seluruh penjuru negeri, khususnya di Sumatera Utara. Dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang telah diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, sebagai bagian negara, anggota PBB telah berkomitmen di tingkat internasional dan ditandatangani diratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak melalui pengembangan kabupaten kota layak anak. Demikian beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan dalam umur ini. Semoga kita semua mampu menghadirkan dunia yang layak bagi anak, apalagi dengan dukungan, komitmen dan semangat bagi berbagai pemangku kebijakan yang hadir pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan dalam upaya kita untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan sosial yang ramah anak dan optimal di masa yang akan datang. Mari bersama lindungi anak, karena melindungi anak berarti menyelamatkan masa depan. Anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Salam hormat. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Demikian pidato yang dipesankan kepada saya dan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk materi urut mungkin nanti setelah kegiatan pemberian penghargaan akan kita lakukan. Terima kasih Pak Wadir beserta jajarannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Untuk itu kami akan memanggilkan, kalau Bapak Kapolresnya tidak ada, mohon berkenan mewakili para kasat reskrim. Untuk pertama kami panggilkan ya. Sebelum kita menyerahkan piagam kepada para Kapolres, piagam pertama akan diserahkan kepada Bapak Kapolres Sumatera Utara. Dalam hal ini akan diterima oleh Bapak Wadir Reskrimum. Mohon izin Bapak Wadir berkenan untuk turun ke bawah. Ya. Kemudian sekaligus saja juga diserahkan piagam kepada Bapak Dirreskrimum, kemudian Kasubdit Renata. Ada Bapak Suryadi juga dari LPA Dennis. Selanjutnya piagam kepada Bapak Kasubdit Renata diserahkan juga oleh Bapak Sekjen. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin untuk Bapak Sekjen. Ya, kemudian piagam untuk Kasat Reskrimnya, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Tadi itu untuk Bapak Kapolres diwakili atau diterima oleh Bapak, bisa menerima kembali piagam. Dan selanjutnya untuk Kadin PPA dan Sumatera Utara. Kemudian bersiap-siap Kasat Reskrim Simalungun, mohon izin Kasat bersama dengan Kadin PPA-nya. Ya, setelah Simalungun Polres Toba, silakan bersiap-siap. Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Toba beserta Kadin PPA-nya bersiap-siap. Jadi Polres-Polres yang dipanggil ini ada dua penghargaan adalah Kapolresnya, Kasat Reskrim dan Kadin PPA. Silakan untuk Polres Toba bersiap, Kasat Reskrimnya beserta Kadin PPA.
satu, dua. Are you ready? Satu. Oke. Bersiap-siap setelah silakan Pak Pandu. Kami TPN itu Bapak. Ya, satu. Ya, dua sini Pak. Cek, satu, dua. Oke. Dapat. Ya, jadi satu Polres itu ada tiga piagam penghargaan yang diterima untuk Kapolres, Kasarreskrim dan Kanwil PPA. Silakan lanjut. Kasarreskrim sedang mendengar. Silakan. Dan yang terakhir Polres Binjai yang mewakili. Ya, siap. Ya, lihat sini Pak. Ya. Setelah ini Binjai silakan. Satu. Ya, Jen. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke. Semangat. Oke. Satu, dua. Satu. Ya, silakan Binjai dan kami sampaikan kepada para pasar dan kami PPA silakan untuk membawa piagamnya masing-masing. Setelah ini kita foto bersama. Lihat sini. Silakan para Kasarreskrim dan piagam masing-masing. Silakan untuk berfoto bersama. Oke. Ya, sini semua. Satu, dua. Kasarreskrim menerima ada dua. Satu mewakili Kapolres status dan satu juga piagam untuk ini piagam untuk Kasarreskrimnya Bapak. Silakan di ya, kemudian kami PPA selanjutnya bersiap-siap dari Polresta Deli Serdang. Kasarreskrim Polresta Deli Serdang beserta Tentang bagaimana kita mengawal perlindungan anak dan hak anak yang terutama khususnya dari Sumatera Utara. Baik, langsung next Mas, kita dibantu ya. Terus Mas, nah ini kali ini udah jelas ya, anak adalah orang yang berusia sebelum 18 tahun dan sejak dalam kandungan. Jadi kalau di DKI Jakarta itu bahasanya udah bukan sebelum 18 tahun, tapi dalam kandungan sampai dengan usia 17 tahun. Gitu. Jadi sebelum 18 tahun itu 17 tahun. Kalau di pergub-pergubnya udah jelas di situ 17 tahun. Jadi anaknya belum berusia 18 tahun. Terus langsung. Terus anak adalah amanah bagi orang tua, ya Pak. Izin Pak Ustadz, karena saya mengutip surat An-Nisa ayat 9. Takutlah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, sehingga mereka khawatir terhadap kesehataannya. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang bertakwa dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi saya selalu mengenai perlindungan anak mengutip dari surat itu karena setiap keluarga itu punya tanggung jawab. Kalau sampai, nah ini kan jadi PR buat kita semuanya, kan nggak mungkin harus terjadi dulu, sehingga kepolisian bisa babak belur, pengadilan, kejaksaan, kejari dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu konsepnya yang paling bagus adalah preventif, yaitu pencegahan. Contoh, Pak, hari ini banyak masyarakat yang tidak peduli, ya, lingkungan yang tidak peduli terhadap anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, tolong jaga anaknya. Sekarang kejahatan terhadap anak bukan dilakukan cuma orang-orang yang tidak kita kenal, tapi orang-orang yang dekat dengan kita. Ini dibalik kebaikan, kan selalu seperti itu. Selalu yang namanya pelaku kekerasan terhadap anak itu bersembunyi di balik kebaikan.
Kalau diujuk-ujuk langsung ancam anak, langsung paksa anak, pasti anaknya kabur. Pasti diawali dengan ini, bujuk rayu, tipu daya. Akhirnya anak merasa bahwa orang ini baik. Di aplikasi-aplikasi perkenalan di Facebook dia bikin akun fake, akun palsu, dan parahnya lagi si anak nggak merasa bahwa itu orang jahat. Dia bilang sama bundanya, "Bunda, ada orang baik ke aku, Bunda, aku jadi kakak dia." "Kenapa deh?" "Iya, dia tiap pagi nanyain aku udah makan belum, udah mandi belum, udah belajar belum, nurut dia sama orang tua." Terus dia masuk ke dalam hati anak, dan kemudian tiba-tiba dia minta foto anak itu. "Ini kakak lagi mandi, kamu mana? Foto kamu lagi mandi. Kakak lagi makan, kamu mana?" Karena dia tuh sudah merasa itu kakaknya, maka semua dia kasih. Dan kemudian masuklah ke chatting-chattingan WA, dan akhirnya terjadi kekerasan terhadap anak. Data di Komnas menunjukkan apa? 2.692 kasus yang dilaporkan tahun 2020. 52% adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Makanya kita menyambut baik adanya PP nomor 70 tahun 2020. Sebenarnya kalau mau protes tentang kebiri kimia, bukan di PP ini, tapi di Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Karena ancaman hukumannya ada di sana, kimia ada di sana, bahkan hukuman mati ada di sana. PP ini hanya menerangkan tentang bagaimana teknik pelaksanaannya. Siapa yang akan dikenakan? Entah itu gerombolan pemerkosa, geng rap, atau dampak dari pemerkosaan itu rusak organ reproduksinya, atau mengakibatkan sampai meninggal dunia, atau si pelaku berulang-ulang melakukannya, atau berdampak sadis bagi masa depan si anak. Nah itu nggak apa-apa. Dan kemudian terjadi fenomena hari ini. Tapi di situ juga dijelaskan kan ada rehabilitasi, dipantau setiap 3 bulan kondisi kejiwaannya, kondisi kesehatannya, ada pendampingan psikologis. Kenapa Pak? Karena yang namanya kebiri kimia itu adalah yang dimasukin anti testosteron. Apa akibatnya? Lemah secara motivasi, tapi semangat hidup. Kalau orang disuguhi anti testosteron, berarti dia nggak punya semangat hidup, putus asa. Bahkan di daerah Sumedang bilang, saya mendingan dihukum mati daripada disuguhi kebiri. Kenapa? Hidup juga nggak bisa apa-apa dia bilang gitu. Nah ini ada rehabilitasi. Kemudian ada lagi tambahan. Ini PP-nya yang sebenarnya kalau jadi polemik telat. Harusnya kemarin dong di Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Oke, baik, lanjut terus. Contoh, anak yang kehilangan figur ayah, yang kurang perhatian ayah, dia cenderung lemah di luar rumah, mudah dibully, mudah dipengaruhi, mudah diiming-imingin. Kenapa? Karena dia butuh kasih sayang sosok ayah dan tidak didapat di rumah. Jadi anak-anak yang gampang dibujuk rayu, ditipu daya, yang jadi korban-korban kekerasan, kebanyakan adalah anak yang kurang perhatian atau kehilangan figur ayah. Gimana kalau single parent? Kalau anak gak punya ayah, kan bukan fisik ayahnya, tapi sosok yang mampu melindungi dia. Ibunya bisa melindungi dia, orang terdekat di rumah itu bisa melindungi dia. Maka dia gak butuh lagi kasih sayang di luar rumah. Anak-anak itu mudah ditipu, bujuk rayu karena dia gak dapat kasih sayang di rumah. Makanya saya itu kadang-kadang sama teman-teman kantin, Mas Babin kan, di ujung rumah Bapak, Babin Kamtipmas. Nah itu peran-peran untuk bisa masuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar terhindar daripada kekerasan terhadap anak. Nah itu pola asuh otoriter, orang tua yang ngatur anak yang punya kesempatan hari ini untuk bisa bersuara. Ini juga bermasalah. Dia akan keluar rumah, gak boleh di rumah. Permisif, anak yang terlalu dimanja, arogan, keluar rumah jadi arogan dia, jadi pelaku kekerasan. Anak yang cuek,
status anak bodoh, anak pinter, sekolah layak anak, sekolah prestasi, sekolah unggulan, itu juga mengakibatkan dampak psikologis. Anak ngerasa itu nggak adil, akhirnya dia berbuat onar, balap-balapan liar. Kenapa? Karena nggak punya ruang untuk dia melakukan kegiatan, aktivitas, intimidasi, dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan. Kan pihak polisi lainnya yang menjadi sasaran semua kasus akhirnya masuk ke sana. Tapi pintu-pintu penyebab kasus ini nggak diselesaikan. Itu di sekolah. Sekarang di masyarakat nggak ada lagi kepedulian. Pak, mama, Pak, saya kadang-kadang bingung. Ini ada masjid. Di luar situ ada warung rokok. Jam sekolah, pakai baju seragam sekolah, masih dia rokok di situ dan nggak ada yang ukur di situ. Bayangin, ini rumah PRT, ini rumah RW, ini rumah tokoh masyarakat, dan dia nggak peduli itu. Gimana bisa memutus matematika kelas anak-anak? Kalau itu aja kita nggak bisa selesaikan. Saya kemarin bilang, siapa yang bisa selesaikan? Ibu majelis taklim. Dia keluar langsung bilang, sembari rokoknya gini Pak. Ini siapa yang punya warung nih? Anak-anak rokok di sini. Peduli. Nggak usah ngomongin RT RW lain. Lingkungannya sendiri aja deh. Nggak usah mikirin RW lain, lingkungannya sendiri. Rumah-rumah kosong, tempat-tempat kosong, kebun kosong, diperhatikan, ditertibkan, karena itulah potensi-potensi terjadi kekerasan terhadap anak. Saya baru dapat video, mungkin di daerah Cianjur, tapi masih kita tracking lagi di mana. Anak usia SMP melakukan hubungan seksual di tempat umum, bukan tempat umum, maksudnya di ruang terbuka, di gubuk orang seliuran lewat belakang sih. Ada video sengaja memvideokan kegiatan itu. Nah bayangin, di situ banyak masyarakat. Kenapa sampai ada yang nggak tahu? Sebelumnya yang namanya pendidikan memang orang tua sebagai pendidik utama, sekolah hanya membantu. Tapi ini terjadi. Nah mengantisipasinya adalah sebenarnya nggak boleh memindahkan sekolah ke rumah. Ini juga boleh nih Bapak Ibu nih menyampaikan pesan ini ke masyarakat atau ke guru. Jangan memindahkan sekolah ke rumah karena dampaknya anak-anak yang jadi korban. Ibunya yang tidak paham tentang bagaimana memberikan layanan pendidikan yang ada di rumah. Terus, Mas, nah ini sebelumnya Mas. Pemuda di Lampung terakhir 14 bocah di medsos kirim foto vulgar. Pak ini korbannya, salah satunya ada di gunung, di atas gunung, di Serang. Jadi rupanya enggak cuma anak di kota, tapi anak di desa, di kampung pun bisa menjadi korban kekerasan seksual melalui media sosial. Ini awalnya adalah tadi si pelaku ini punya akun palsu. Anak ini anak SMP, maka dia akunnya adalah akun anak SMP. Dan juga kurangnya edukasi agama dan juga karena bingung, ya, dan lain-lainnya campur aduk. Dan tadi karena saya juga tanya ya beberapa pelaku, orang tua kandungnya dan juga termasuk ibu kandung yang memperkosa anak. Alasan mereka adalah tadi karena rumah tangga, karena ada kesempatan dan ada terangsang dan lain-lainnya. Makanya saya tanya mereka 100%. Yang saya tanya ya di antara 10 itu 10-10-nya bilang mereka memang sering nonton video porno. Nah itulah yang menjadi terus lanjut. Nah ini ibu kandung asal sekolahnya tega perkosa 2 anak laki-lakinya. Nah ini ibu kandung pelakunya dan anak-anaknya. Ini kejadiannya di Sukabumi. Ya waktu itu emang ayahnya nggak pernah pulang. Kemudian ketangkapnya gara-gara anak tirinya yang umur 5 tahun. Kan diambil anak tiri yang perempuan. Nah anak perempuan ini diambil kemudian anak-anaknya yang laki-laki ini akan pencabulan terhadap si anak tiri ini. Nah setelah pencabulan ibunya lihat, terus ibunya marah, anak yang kecil-kecil itu ditaruh di pinggir, ibu itu melakukan kepada anak kandungnya. Nah saya tanya sama ibu kandungnya, apa yang ibu lihat terhadap anaknya?
kecil ini melihat, akhirnya anak itu dicekek, dibenturin ke tembok kepalanya dan meninggal. Dan yang membuang ke kali itu semua anak buah itu sama ibunya. Nah, karena kesangkut aliran sungai batu, nah terungkaplah kasus ini. Nah, jadi kalau Pak Aris bilang, Pak, ini udah bukan lagi extraordinary crime, tapi lebih pada status abnormal. Kasus kekerasan terhadap anak hari ini statusnya adalah abnormal, di luar kenormalan. Demikian pengantar dari saya, ketika menyampaikan buat kita semuanya ada di sini. Kita bisa untuk bisa mengatasi masalah-masalah kekerasan anak ataupun memutus mata rantai kekerasan anak. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal. Untuk acara selanjutnya adalah dialog. Untuk acara ini kami silakan untuk Kompol Haryani memandu. Silakan untuk Kanit PPA. Terima kasih. Saya mohon kepada para kasat maupun Kanit PPA, apabila ada masalah bisa kita sharing. Kebetulan di sini kita ada dari Komnas Perlindungan Anak, kita bisa sharing, kita cari solusi jalan keluar yang terbaik. Mungkin untuk Polres Tabes Medan yang kasus yang paling banyak jadi Serdang, mungkin bisa sharing, atau kasus-kasus yang menonjol yang ada di Polres. Di Serdang pun saya Pak Aris bilang di Serdang termasuk banyak informasinya, publikasinya ya di media adanya kasus kekerasan terhadap anak. Mungkin bisa sharing Bu, yang dari Polres, izin dari Polres di Serdang. Polres dari Serdang. Bang, masih ada lagi ya Bang, satu Bang. Bapak silakan Pak, di tempat duduknya saja. Silakan Pak, di depan ini. Terima kasih Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk kami dari Polresta Deli Serdang. Yang ingin kami sampaikan bahwasanya di Polres Deli Serdang kasus terhadap kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 itu ada sekitar 54 kasus. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 58 kasus. Kemudian untuk tahun 2021 sampai baru bulan Januari ini sudah ada sekitar 10 kasus. Bulan Januari yang baru ada sampai 10 gitu. Ya, seorang guru, komisioner di Komnas Perlindungan Anak, bagian hak-hak anak mungkin bisa menambahkan kalian. Silakan juru untuk ini. Izin saya menghadap ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya dengan Mulia. Saya komisioner di Komnas Perlindungan Anak, jadi bagian pemenuhan hak anak. Jadi sekarang ini tugas dari pihak kepolisian tidak hanya menangani pelaku ya, bahkan kemarin kita bicara dengan Bu Kanit sampai pendampingan, sampai pada saat mengantar ke TKP juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, saya memang hampir setiap hari update berita. Memang di Sumatera Utara ini hampir setiap pagi ada berita kekerasan.
baik itu dari rumah, baik itu dari lingkungan masyarakat ya. Ketika ada masuknya teknologi, nah ini PR sebetulnya untuk dinas kadis-kadis ya, tidak pernah dibekali tentang bahaya manfaatnya teknologi pertama. Lalu yang kedua, angka kekerasan pada pasangan usia muda meningkat. Artinya apa? Ini urusan dari Depak, Departemen Agama. Ketika akan menikahkan pasangan muda, tidak ada namanya pendampingan. Kalaupun misalnya ada pendampingan hanya pada saat hari menikahnya saja. Pada saat ijab kabul baru dikasih tahu hak dan kewajibannya istri. Tetapi tidak pernah disampaikan ketika nanti dia menjadi orang tua apa yang harus dilakukan. Itu tidak pernah ada. Makanya angka kekerasan terhadap pasangan muda saat ini meningkat. Nah, itu ya. Terus kemudian lagi tadi ketika misalnya anak yang sudah remaja, edukasi pendidikan tentang pendidikan seksual tidak pernah diberikan, Pak. Benar nggak? Saat ini masyarakat kita masih tabu ketika harus bicara tentang anggota tubuhnya anak-anak, bagian yang tidak boleh disentuh, bahasa-bahasa biologis tidak pernah diungkapkan. Jadi ketika ada predator, ini yang pengalaman kami Pak, ketika mendampingi salah satu korban di daerah Cibitung. Ini sedih sekali karena akhirnya si pelaku mendapat keringanan hukuman hanya gara-gara bahasa yang diajarkan oleh orang tua dan guru tidak semestinya. Jadi anak ini hanya tahu penis itu adalah burung. Jadi ketika ditanya kamu diapain sama dia, aku burungnya dipegang, aku burungnya dimain-mainin, burung. Ketika masuk ke ranah pengadilan yang diungkapkan apa yang ditulis di BAP itu yang diungkapkan. Nah, pinter nih Pak, didatangkan ahli bahasa. Ahli bahasa bilang apa? Burung adalah binatang berkaki dua dan bisa terbang. Artinya apa? Tidak ada yang dilakukan oleh si pelaku terhadap anak ini. Jadi sedih Pak. Jadi ketika kita, dari situlah kita selalu menyampaikan kepada siapapun, mungkin Bapak Ibu yang punya anak juga, ketika mengenalkan anggota tubuh sampaikan dengan bahasa yang sesungguhnya. Nah gitu Pak. Jadi memang urun rembuk hari ini harusnya ada tadi dari Dinas Pendidikan hadir ya, jadi kita bisa sharing, lalu dari Departemen Agama juga bisa sharing juga. Jadi semua diawali lewat sebelum mereka menikah. Nah itu Pak yang kami sampaikan. Jadi fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia karena tidak ada kesiapan dari kita sebagai orang tua, terus kemudian dari pihak pendidik juga, jadi tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya kita seperti sedang menunggu bom waktu yang luar biasa. Jadi ini yang dilaporkan kasus-kasus adalah orang-orang yang mau saja yang melaporkan. Tapi kemarin ketika kita ada kasus di Sukabumi, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, itu adalah anak-anak yang mau bicara. Padahal ketika kita tanya ke korban, itu sebenarnya korbannya lebih dari 30. Karena satu grup itu ada 5 orang yang bermain musik. Jadi kalau misalnya kita bilang satu grup itu ada 5, sementara kemarin korban yang kita dampingin ada 10, itu kurang lebih 150 anak yang sudah main di tempat musik tadi. Jadi mungkin sebenarnya korbannya bisa lebih dari itu. Nah itu yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, kadang-kadang ada juga ketika ada penyidik mungkin ya, yang ketika ada korban atau pelaku anak-anak kadang masih diperlakukan seperti orang dewasa. Pertanyaannya, misal ditanya, kamu diapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu di mana? Gitu. Kalau secara psikologi, anak-anak itu tidak bisa ditanya langsung to the point pada peristiwa tersebut. Kenapa? Karena ada dampak yang menurut dia itu tidak nyaman. Jadi kalau kami ketika mendampingi anak sebagai pelaku atau korban, biasanya ditanya yang mendasar-mendasar dulu. Kamu kalau di rumah ditemenin siapa? Kalau di rumah ada siapa? Kalau kamu main ada tetangganya, teman kamu siapa gitu. Nah baru nanti ke pokok permasalahan. Nah itu ketika kita mendampingi anak-anak sebagai pelaku atau korban. Jadi kemarin juga pernah di salah satu penyidik ya, kanit PPA-nya yang kemarin kita kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, itu dia seperti bermain peran. Tahu ya Pak, bermain peran ya. Jadi ibu kanitnya menyiapkan meja,
Lalu anak-anak korban tadi nggak ditanya, cuman dibilang sama Bu Kanitnya, ayo sini siapa yang mau main? Nih boleh duduk nih di meja Bu Kanit sini. Sini silahkan duduk. Lalu anak-anak itu mempraktekkan. Ditanci, anak yang satu ada 5 korbannya perempuan, kesabulan. Jadi ketika duduk, anak yang satu seperti pelaku. Yang korban tadi ditanya sama anak ini, kamu sini buka celananya. Gitu. Jadi nggak ada intervensi di sana. Anak-anak bercerita dengan naturalnya, akhirnya ketangkap dan terungkaplah kasus tersebut. Nah, ini pesan saya. Jadi mudah-mudahan dengan urun-urun ini bersinergi kita ya Pak. Jadi mungkin dari pihak kepolisian juga sudah sangat luar biasa bekerja, karena memang kasus-kasus anak sekarang ini semakin lama semakin meningkat, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, kurangnya kepedulian di tingkat masyarakat. Lalu terus kemudian orang tua banyak yang abai. Terus kemudian dengan adanya hadirnya gadget, hadirnya handphone ini kadang-kadang membuat orang jadi lupa akan tanggung jawabnya. Nah, itu Pak Sekjen dari saya. Mungkin nanti dari teman-teman dari LPA yang lain juga ingin memberikan masukan dan urun rembuk agar kita sama-sama bersepakat supaya kekerasan yang ada di Sumatera Utara khususnya nggak terjadi, gitu ya. Bisa kita angkanya bisa kita turunkan, lalu kita bisa menyelamatkan generasi bangsa pada khususnya. Baik, itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak perwakilan dari MUI atau tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan di grup ini Pak. Tadi ada ide untuk memanfaatkan misalnya toa-toa di masjid untuk bisa memberikan sosialisasi perlindungan anak. Sejauh mana Pak ini bisa dilakukan atau ada aturan tersendiri? Izin Pak untuk produk ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Bapak Ibu seluruhnya kita yang hadir yang saya muliakan ya rahmatullah. Kita berbicara pada hari ini tentang urun rembuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara. Khawatir sebagai umat yang beragama harus merasa khawatir jangan sempat meninggalkan keturunan lemah fisik, lemah akal, lemah ekonomi, lemah pendidikan, dan segala lemah. Oleh karena itu disuruh dijelaskan Tuhan, "Falyattaqullaha." Para ayah-ayah, emak-emak dan seluruhnya harus bertakwa kepada Tuhan. Itu modal pertama. Berarti dia harus beragama dan juga sekaligus melaksanakan agamanya. Dan dalam membimbing anak di situ dijelaskan Tuhan, wal yaqulu qawlan sadida. Jelaskan dengan benar, berbicara dengan benar, to the point. Jangan berbohong, jangan berputar-putar. Jadi didik anak itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi dalam pesan itu, kalau bertakwa orang tua harus jaga diri benar. Awali dulu dengan contoh. Jadi kita melihat para orang-orang tua sudah ada upaya, tapi upayanya memang belum maksimal, belum mencukupi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita seluruh orang tua sudah mendidik anaknya masing-masing? Itu tanda tanya besar. Jadi kalau saja anak-anak kita belum disekolahkan, mulai dari tingkat PAUD, TK, lalu SD, SMP, SMA, berarti kita belum melaksanakan tugas. Jadi tentu kita bagaimana upaya supaya ini bisa terlaksana. Itu dari tugas orang-orang tua. Jadi saya pikir kalau kami dari Majelis Ulama mengarahkan masyarakat untuk selalu berpedoman kepada ajaran agama. Dalam ajaran agama ada 5
5 maqasidus syariah. Wajib memelihara diri, wajib memelihara agama, wajib memelihara keturunan, wajib memelihara akal, dan wajib memelihara keturunan. Kami siap. Dan kira-kira kalau memang ada model suatu pedoman untuk tata pelaksanaannya di daerah, kami mohon ada untuk bisa kami sebarkan ke seluruh MUI Kabupaten seluruh Sumatera Utara. Kami siap. Dan selama periode yang lalu, alhamdulillah kami juga, tapi kami kan sekedar himbauan berkunjung ke kabupaten kota, mengumpul di pengurus-pengurus pemuka agama di kabupaten kota. Dan sekarang ini khusus untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak perlu pedoman. Kami siap, kalau ada tolong diberikan kepada kami. Untuk bisa ini disampaikan lewat khutbah Jumat misalnya, kemudian lewat pendidikan madrasah pesantren, untuk bisa disampaikan, diteruskan kami sebagai perpanjangan tangan kerjasama kita ini. Jadi UI bimbingan pencerahan kepada kami. Jadi kami siap, marilah kita kerjasama untuk memutus mata rantai kekerasannya terhadap anak. Demikian Pak saran dan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu tepuk tangan buat dari MUI ya. Saya pikir inilah mudah-mudahan turun untuk bisa melakukan sosialisasi karena pentingnya untuk pencegahan saya. Izin Pak untuk Kementerian Agama, perwakilan Sumatera Utara, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada kami dimintakan ya semacam ya ide-ide dan pendapat dalam rangka perlindungan anak. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 35, bahwa undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, semua umat beragama atau kita semua yang hadir ini, terutama di Republik Indonesia ini, dan juga ya semua orang tua dan kita berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak kita. Kalau kita lihat memang saat ini Pak, perkara anak ini memang semakin banyak masalah. Apalagi dengan adanya sekarang media sosial yang begitu terbuka, yang apalagi saat ini bahwa hampir semua anak kita memegang HP, mulai dari anak 7 tahun, malah ada yang 5 tahun sampai kepada orang dewasa, yang di dalam media sosial ini yang bisa diakses berbagai macam. Dan walaupun ya kita mungkin bisa ya sekedar untuk memberikan nasihat kepada anak kita supaya jangan terlalu jauh, tapi itu tidak kalau mungkin terus-menerus bisa kita lihat. Oleh karena itu, ya tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai warga negara, bagaimana ya mengupayakan ini supaya anak kita ini tidak terbius dengan hal-hal yang tidak baik, terutama dengan perkembangan media sosial yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya
tentunya kalau kita lihat sekarang banyaknya permasalahan anak yang ini berkaitan dengan hukum, baik masalah perdagangan anak maupun yang terjerat dengan masalah hukum, tentunya ini sangat berkaitan dengan ya personil yang ada baik di Polres maupun di Polsek dan tekanan-tekanan kepolisian yang ada. Kita sangat ya berterima kasih kepada pemerintah bahwa ya pada akhir-akhir ini di setiap Polres maupun Polsek sudah ada yang namanya ya seksi perlindungan anak atau kepala seksi barangkali atau bidang perlindungan anak yang memang betul-betul menangani masalah apabila ada perkara anak. Tentunya ini kami dari FOW Sumatera Utara sangat mendukung ini supaya betul-betul ya lembaga atau seksi atau bidang ini terus dipertahankan, dan kalau bisa memang betul-betul ya menjalankan ya tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misinya ya, dan juga dapat membantu ya perkara-perkara anak yang memang sangat dibutuhkan oleh anak. Nah, inilah barangkali salah-salah kami dan juga kepada KPA atau Komnas Perlindungan Anak yang memang dari dulu kita sudah tahu bagaimana upaya dari Komnas Anak ini dalam rangka ya membina, mengarahkan, membimbing masyarakat dalam rangka kemajuan anak kita depan. Untuk itu mari kita bersama dalam rangka ya keberlangsungan dari anak kita, karena anak adalah penerus generasi kita. Barangkali demikian sebagai saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Sekjen, kita giring ini ke arah rekomendasi terhadap pemerintah. Pertama yaitu tadi yang sudah disampaikan MUI, dari kepolisian, dari kita Komnas, ditambah yang tadi urun rembuk selanjutnya untuk melibatkan instansi yang lain. Karena nggak bisa selesai persoalan anak hanya kita aja, apalagi ini untuk penindakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Bapak Anit, Bapak Hasan, silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Komjen, yang saya hormati Bapak Kasat, begitu juga rekan-rekan Kanit. Mengawali pendapat atau masukan dari saya, kenapa saya harus bicara, izin Pak Komjen, karena jawabannya saya punya anak juga. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya membacakan saksi yang melihat kondisi terhadap lingkungan terjadinya TKP itu menunjuk bahwa si tarik gitu. Nah, tapi pada saat kita dibawa ke kejaksaan atau pengadilan, itu kan biasanya bertahan atau alat bukti. Makanya hari ini sebenarnya tadi saya sudah senang sekali nih juga Pak perwakilan dari Kajari ya. Saat memang kita yakini bahwa ini adalah pelakunya, maka harusnya pihak kejaksaan atau pengadilan itu tidak bicara lagi tentang alat bukti, tapi lebih kepada hati nurani misalnya. Karena kan sudah jelas, misalnya sudah jelas ya dalam perkara bahwa sudah mengarah ke satu orang buat kasus kekerasan atau kasus pencabulan yang alat buktinya sangat minim. Dan ini kan sebenarnya sudah tahu ini dan saksi-saksi yang melihat kondisi terhadap lingkungan terjadinya TKP itu menunjuk bahwa si tarik gitu. Nah, tapi pada saat kita dibawa ke kejaksaan atau pengadilan, itu kan biasanya bertahan atau alat bukti. Makanya hari ini sebenarnya tadi saya sudah senang sekali nih juga Pak perwakilan dari Kajari ya, ada perwakilan dari pengadilan ya. Saya pikir ini harus ada bentuk kerjasama. Jadi nggak bisa kita
yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian di tahun 2021 ini sudah berjalan sebanyak 15 kasus. Kemudian perlu juga saya jelaskan ya, di tahun 2020 kami ada menangani kasus incest yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya. Mungkin banyak kita yang sudah melihat di media sosial yang cukup viral pada waktu itu ya. Ayah kandung melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sebanyak 2 orang. Jadi anak kandungnya ada 3, 2 anak yang disetubuhi oleh ayah kandungnya. Tentu kita berpikir apa penyebab dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ini yang dilakukan oleh ayah kandungnya ya. Disinilah kita harus banyak pihak yang terlibat. Tidak cukup hanya pemerhati anak ya dan kepolisian saja. Seperti yang disampaikan tadi dari ibu yang tim dari Komnas Perlindungan Anak ya, perlu juga di sini peran dari Departemen Agama ya, Kementerian Agama untuk memberikan pencerahan kepada pasangan-pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana nantinya mereka melakukan pendidikan ya, memberikan pendidikan terhadap anak-anak mereka, bagaimana memberikan pengawasan agar anak-anak ini tidak menjadi korban di dalam kekerasan terhadap anak. Karena pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak ini pada umumnya adalah orang terdekat ya. Pelaku kekerasan terhadap anak pada umumnya orang terdekat, apakah itu ayah kandung ya, ayah tiri, kemudian pamannya, tetangganya, abang kandungnya, atau yang lain-lain. Pada umumnya adalah orang terdekat. Kemudian mohon izin ini sekedar masukan dari saya, mungkin bisa disampaikan kepada pihak yang berkompeten ya. Kendala kami di dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara kekerasan terhadap anak ini, khususnya untuk seksual, minim sekali alat bukti yang kami peroleh apabila korban itu masih anak yang cukup kecil ya, katakanlah dia umur 10 tahun ke bawah, kemudian tidak didukung dengan alat bukti lain, misalnya perbuatan cabul terhadap anak, tetapi tidak didukung dengan alat bukti lain berupa visum et repertum. Karena tidak semua cabul ini yang harus didukung dengan alat bukti visum ya. Cabul kita ketahui bersama tidak mesti rusak ya, selaput darah ataupun himen dari korban. Cabul itu adalah semua perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi, termasuk di sana raba-raba, pengaruhan, buah dada. Bagi masyarakat, bagi pelaku, Bu, ini PR kita ya, mungkin mudah-mudahan ada reformasi di bidang hukum yang menyangkut perkara-perkara anak, seperti ADRT yang hanya membutuhkan satu alat bukti gitu ya. Oke, baik, yang kedua dari Tanah Karo Pak, terima kasih Pak masukannya. Sebenarnya mata rantainya itu Pak, kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, maka kita mencoba menginventarisir siapa saja yang terkait. Misalnya kalau kasusnya terjadi di lingkungan masyarakat, berarti yang terkait itu yang bisa memutuskan itu adalah masyarakat. Yang bisa disampaikan hari ini, kami dari Komnas Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Utara, khususnya Bapak Kapolda. Kita tepuk yang lebih dulu buat Polda Sumatera Utara, dan juga kepada Bapak dari MUI, Bapak dari Kemenak, dan teman-teman para penyidik, para kanit, ya, para kasat, teman-teman RPA, ya, mudah-mudahan ini kita bisa bawa ke Jakarta, bisa dibahas lebih lanjut. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekilafan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat buat kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Kita beri tepuk tangan kepada Ketua Yayasan